Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan dan mempraktekkan sharing dan mengakses data sharing. Kami dari kelompok 7, yaitu Hastia, Nur Afni Arif, Reselin, Ratna Aring Bandaso. Menjelaskan dan mempraktekkan sharing data, sharing drive, sharing DVD, sharing printer, mengakses data sharing. Sharing data, sharing dalam sistem distribusi beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. Misalnya user di komputer A dapat menggunakan laser printer yang dimiliki komputer B dan sebaliknya user di situs B dapat mengakses file yang terdapat di komputer. Pengaksesan resource pada sistem distribusi yang memerlukan nama resource untuk pemanggilan, alamat lokasi resource tersebut, rute bagaimana mencapai lokasi tersebut. Nama terus memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Keuntungan share data: 1. Mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data. 2. Aman menjaga data dalam lingkungan yang aman. 3. Backup data. Kelemahan share data: kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditunjuk untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Langkah-langkah sharing data menggunakan wireless: buka control panel, pilih Network and Internet, pilih Network and Sharing Center, pilih Setup New Connection Network, cari dan pilih Setup Wireless ADHOC, dan ganti security type menjadi web, klik Next. Sebelum memilih Next, masukkan password security key. Langkah pertama, klik Start Control Panel, Network and Internet, Network and Sharing Center. Pilih Setup a Wireless at Host Computer to Computer Network, klik Next untuk melanjutkan. Klik Next untuk melanjutkan. Isi network name dengan My Wireless atau nama lain sesuai dengan keinginan isi security. Tipe dengan WPA2 Personal Security Key dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 atau angka sembarang yang mudah diingat. Contoh, Contreng Hit Chester. Jika ingin menyembunyikan password dan abaikan jika ingin menampilkannya. Jika menginginkan settingnya tersimpan Contreng Save This Network sehingga tidak membuat ulang dari awal. Jika ingin transfer file di lain waktu. Jika sudah selesai, klik Next untuk melanjutkan. Jika semua tahapan telah selesai, klik tanda yang diingkari warna kuning terdapat di stackbar sebelah kanan sehingga muncul nama wireless network yang telah dibuat, lalu klik Connect. Pada PC2, klik tanda yang diingkari warna kuning terletak di stackbar sebelah kanan sehingga muncul nama wireless network yang telah di-share dari PC1, lalu klik Connect dan masukkan password seperti yang telah dibuat di PC1. Langkah kedua, pengaturan pada PC1 dan 2. Kembali klik tanda wireless yang terletak di pojok kanan bawah dan open Network and Sharing Center, Wireless Network Connection Properties, Internet Protocol version 4 TCP atau TPF4 Protection lagi. Pada PC1, pilih use the following IP address pada IP address incident 192.168.0.1. Tempatkan kursor pada kolom subnet sehingga akan terisi angka otomatis. Pada PC2, masukkan IP address 192.168.0.2 dan tempatkan kursor pada kolom net masuk sehingga akan terisi angka otomatis seperti pada PC1. Klik OK. Perfect DNS service jangan diisi. OK. Langkah pengaturan IP address selesai. Langkah ketiga, pada PC1 coba buka Windows Explorer
kemudian pilih salah satu folder yang ingin di-share, klik kanan, pilih Share with Specific People. PC2, buka Windows Explorer, klik Network, maka di sana akan terdapat folder yang di-share dari PC1. Pengertian sharing drive. Sharing drive merupakan proses penggunaan bersama paralel komputer dalam jaringan. Apa pengertian sharing device? Mungkin di antara Anda ada yang belum tahu tentang apa itu device. Jika Anda belum tahu apa yang dimaksud dengan sharing device, maka berikut ini kami berikan uraian tentang definisi sharing device yang meliputi pengertian sharing device. Sharing device suatu metode yang memanfaatkan peralatan pada suatu komputer oleh komputer lain. Jika diartikan secara bahasa, maka sharing berarti berbagi dan device berarti alat, sehingga sharing device secara umum dapat diartikan sebagai peralatan atau sumber daya dan data atau informasi dalam bentuk file, gambar, video, audio, printer, dan sebagainya. Sharing device sendiri terdiri atas berbagai share, yaitu share folder, share printer, share floppy drive, share CD drive, dan share scanner, sehingga sharing device mempunyai banyak manfaat bagi suatu jaringan. Berikut ini adalah beberapa alat atau peralatan yang bisa di-share, yaitu printer, scanner, hard disk, CD-ROM drive, floppy disk drive, folder, dan file. Manfaat sharing device memudahkan satu peralatan atau device, misalnya printer, untuk digunakan oleh beberapa pengguna, bisa mengirim file dari satu komputer ke komputer lain secara langsung dalam satu jaringan, memudahkan seseorang yang berada di sebuah kantor atau instansi yang mempunyai peralatan atau device untuk menggunakan suatu peralatan tanpa harus mencopot dari komputer satu dengan memasang pada komputer lain, menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga, memudahkan suatu peralatan untuk digunakan oleh beberapa pengguna dalam sebuah network. Cara sharing drive di Windows. Langkah berikut digunakan untuk sharing drive, misal drive C, D, E, dan lain-lain, sedikit berbeda dengan cara sharing file atau folder, dan perlu diperhatikan langkah demi langkah agar drive bisa di-share dengan benar karena banyak yang keliru dalam tahap ini. Klik kanan drive yang ingin di-share, misal drive E, klik kanan, proses tab sharing and web sharing, lalu muncul jendela seperti pastikan sharing this folder sudah dicentang, kemudian klik permission, pastikan everyone sudah ada, kemudian atur permission yang diinginkan, kemudian klik Apple, oke, kemudian masuk ke jendela preferences lagi, masuk ke tab security, kemudian klik edit, akan muncul jendela lagi, klik add untuk menambahkan user baru, muncul jendela sekali lagi, klik advanced, klik find now, dan cari user everyone. Setelah everyone ditentukan, pilih user tersebut atau double klik, kemudian klik OK, maka akan kembali ke jendela sebelumnya dan pastikan everyone sudah ada di daftar, kemudian klik OK. Pastikan everyone sudah memiliki permission yang diinginkan, kemudian klik Apple dan OK. Tunggu sampai proses pengaktifan sharing drive selesai. Tergantung isi drive, semakin banyak isinya, waktu tunggu semakin lama pula berbeda-beda. Jika sudah selesai, tinggal OK dan drive siap digunakan untuk sharing. Untuk sharing drive terlihat sedikit rumit, tapi jika diikuti langkah demi langkah tidak membingungkan. Selanjutnya, kamu bisa mencoba dengan menyeting di IP di komputer utama dan klik. Pengertian DVD atau ROM. DVD merupakan salah satu media berbentuk cakram padat yang mempunyai penyimpanan data seperti video dan audio, namun dengan kualitas yang lebih baik daripada VCD. Awalnya DVD ini singkatan dari Digital Video Disc, namun ada beberapa pihak yang menggantinya dengan Digital Personally Disc, dan inilah yang digunakan sampai saat ini. Sejarah perkembangan DVD. Sejarah perkembangan DVD tak bisa dilepas dari perkembangan CD, di mana awal tahun 90-an perusahaan yang turut mengembangkan CD mengusulkan media baru namun dengan kapasitas lebih besar. Karena itulah tercipta media penyimpanan bernama DVD. Jenis-jenis DVD. Karena itu jenis-jenis DVD ini juga hampir sama dengan jenis penyimpanan sebelumnya. Ada 3 macam jenis DVD yang dapat ditentukan dan digunakan, yaitu DVD-R. DVD-R adalah jenis DVD yang menunjukkan tipe single station disk, artinya jenis ini hanya bisa digunakan satu kali, tidak dapat ditambahkan atau diisi data lagi setelah diisi satu kali. Meskipun pada kenyataannya ada pula media yang bisa menyimpan multi-session, namun tentu tidak semuanya. DVD plus R. Jenis kedua adalah DVD plus R. Tanda plus ini menunjukkan jika media ini adalah media penyimpanan multi-session, artinya Anda bisa mengisi atau menambahkan data lagi pada space kosong yang
tersedia dengan sifatnya yang multisetting ini akan memaksimalkan pengguna kapasitas penyimpanan pada DVD yang memang terbilang besar. DVD RW jenis terakhir adalah DVD RW atau Red Wheel Table. Jenis DVD ini dibuat dengan material khusus sehingga memungkinkan data yang ada di dalamnya untuk dihapus dan digunakan menyimpan data baru, namun tetap ada batasan. Beberapa banyak penghapusan data pada DVD ini bisa dilakukan. Kelebihan dan kekurangan DVD. Kelebihan DVD, kapasitas lebih besar. Kelebihan utama penyimpanan ini tentu pada kapasitasnya yang lebih besar. Satu keping DVD bahkan bisa memiliki kapasitas penyimpanan hingga 4,7 GB. Kapasitas ini bisa digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus. Kualitas gambar lebih baik. Tidak hanya ukuran penyimpanan yang lebih besar, kapasitas gambar pada DVD juga lebih baik. Untuk DVD resolusi atau kapasitas gambar bisa mencapai 740 kali 480. Begitu pula dengan kualitas suara. Dengan audio double source Prolix, maka kualitas audio tergolong sangat bagus, lebih tahan lama. Jika dibandingkan dengan penyimpanan optik lain, DVD relatif bertahan lebih lama. Ditambah lagi di dalam juga terdapat kemampuan resume yang memungkinkan Anda menjadi film yang ditentukan tanpa harus mengulang dari awal. Kekurangan DVD peredaran terbatas. Adanya sistem ration kode atau SRC membatasi peredaran DVD hingga DVD. Player memang hanya di berbagai negara saja, namun ini memang menjadi salah satu kekurangan dari DVD. Backsound sulit. DVD memiliki sistem ekskrensi yang membuat proses background datanya menjadi lebih sulit. Tak hanya itu, DVD ini juga bisa digunakan pada Linux karena membutuhkan lisensi khusus. Inilah yang membedakan selain pengertian CD, FCD dan DVD antara ketiga penyimpanan optik tersebut. Cara kerja, fungsi DVD-ROM drive adalah untuk membaca data atau program pada DVD. Cara kerja CD DVD ROM maupun CD DVD RW sama dengan cara kerja hard disk atau floppy disk drive. Bedanya bagian yang diputar adalah kepingan CD atau DVD. Alat pembacanya juga bukan head magnet tetapi sinar laser yang berkekuatan kecil. Pengertian sharing printer. Sharing printer adalah menghubungkan satu printer dengan beberapa komputer dalam satu jaringan. Jadi dengan adanya sharing printer, Anda bisa menghemat pengeluaran karena tidak perlu menyediakan satu printer untuk setiap komputer yang ada dan juga menghemat waktu karena Anda tidak perlu bolak-balik untuk mencetak. Langkah-langkah sharing printer, klik Start button, kemudian pilih Device and Printers. Setelah itu akan terbuka Windows Device and Printer. Di Windows ini kita bisa melihat array apa saja yang terhubung dengan komputer salah satunya printer. Tentukan printer mana yang ingin kita sharing, klik kanan pada printer tersebut, kemudian pilih Printer Protected. Akan terbuka Windows Printer Protected, pilih tab sharing pada Windows tersebut. Setelah itu beri checkbox pada opsi share terus printer. Kita bisa memberi nama sesuai keinginan kita, kemudian klik Apple OK. Sekarang printer sudah berhasil di-sharing dan siap digunakan oleh komputer lain yang terhubung. Karena sudah berhasil di-sharing, baru kita bisa mengakses printer sharing. Setelah itu akan terlihat apa saja yang telah di-sharing oleh komputer tersebut. Salah satunya adalah printer. Nah, pada printer tersebut klik kanan kemudian pilih connect. Tunggu beberapa saat sampai proses connect selesai. Setelah selesai dan komputer kita sudah bisa mengakses printer yang di-sharing tadi, kita bisa tes mencetak sebuah dokumen. Biasanya sebelum mencetak kita diberikan opsi untuk memilih printer mana yang akan digunakan. Nah, pada opsi ini kita bisa pilih printer yang di-sharing. Cirinya adalah setelah nama printer pas tertulis address komputernya. Setelah memilih printer tersebut, baru kita melakukan percetakan. Mengakses data sharing. File sharing adalah sistem di mana satu atau beberapa orang bisa berbagi file atau dokumen yang dimiliki di komputer mereka melalui jaringan yang terhubung pada komputer mereka, sehingga seseorang yang membutuhkan suatu file dari orang lain tak perlu mendatangi orang tersebut untuk mendapatkan file yang diinginkan. Agar pengaturan network sharing pada komputer, sebelum Anda memulai proses file sharing atau berbagi file antar komputer, Anda harus mengatur dulu pengaturan network sharing pada laptop Anda. Caranya adalah sebagai berikut. Buka control panel pada komputer Windows Anda, pilih Network Sharing Center, klik tulisan Change Advanced Sharing Settings pada bagian kiri layar. Pada jendela Advanced Sharing Settings, cari profil yang sedang Anda pakai. Ada dua profil yang tersedia, yaitu Home or Work dan Public. Bagaimana cara mengetahuinya? Anda cukup melihat profil yang terdapat Clean Choice.
share file yang ingin dibagikan. Setelah mengatur beberapa pengaturan pada network sharing, selanjutnya Anda share beberapa file yang Anda inginkan. Caranya adalah sebagai berikut. Buka Windows Explorer, pilih dua folder mana yang ingin Anda share, kemudian klik kanan, pilih Share with Specific People. Di bagian ini Anda tambahkan user everyone, kemudian klik Add jika everyone sudah ditambahkan, klik Share. Setelah itu Anda dapat konfirmasi your folder is shared, kemudian klik Done. Cek kuota jaringan Anda. Untuk mengecek apakah Anda sudah bisa sharing dengan komputer lain, caranya adalah dengan mengetikkan internet protokol atau IP, address dari komputer yang ingin Anda akses filenya. Pada kolom alamat Windows Explorer, cara cek IP address dari komputer rekan Anda adalah coba cek properties pada Network and Sharing Center. Contoh alamat IP komputer rekan Anda adalah 192.168.40.34, maka Anda ketik tanda kutip garis miring 192.168.40.34 kurung kutip pada kolom. Itulah paparan hasil dari materi kami dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.